Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Eka Suci dari kelas E4 dengan nomor NPM 101203037 STI Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicatio, communico, communicare, artinya adalah membuat sama. Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol, ataupun tindakan. Bisnis berasal dari bahasa Inggris business or busy. Dapat diartikan dengan suatu kesibukan atau aktivitas seseorang ataupun kelompok. Bisnis artinya suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan atau nilai tambah. Komunikasi bisnis itu sendiri adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal. Tujuan komunikasi bisnis. 1. Informing. Memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis. 2. Persuading. Melakukan negosiasi agar setiap pihak mendapatkan manfaat atau tidak ada yang merasa dirugikan. 3. Collaborating. Melakukan kerjasama bisnis dengan pihak lain. Bentuk dasar komunikasi bisnis. Unsur-unsur komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi. Kedua, pesan, yaitu informasi yang akan disampaikan. Ketiga, saluran atau media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Keempat, komunikan, yaitu orang yang menerima informasi. Yang terakhir, feedback, yaitu tanggapan dari informasi tersebut. Feedback terbagi menjadi 4. Yang pertama, zero feedback atau tidak ada tanggapan. Yang kedua, positive feedback, setuju dengan pesan yang disampaikan. Yang ketiga, neutral feedback, yaitu tanggapan yang tidak menyatakan setuju maupun tidak setuju atau tengah-tengah. Yang terakhir, negative feedback, tanggapan yang bertentangan dengan informasi yang disampaikan. Jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, komunikasi internal. Penyampaian pesan terhadap suatu individu atau individu-individu dalam kelompok untuk satu kepentingan. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi di luar pribadi seperti pimpinan organisasi satu dengan pimpinan organisasi lainnya. Berdasarkan cara penyampaiannya terbagi 2. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi yang disampaikan melalui pelafalan, kata-kata, dan menggunakan bahasa, misalnya percakapan. Yang kedua, tulisan. Komunikasi yang disampaikan melalui tulisan, contohnya mengirim surat. Berdasarkan perilaku terbagi menjadi 3. Yang pertama, formal. Komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya digunakan di dalam lembaga formal berdasarkan struktur organisasi. Contohnya, komunikasi atasan kepada bawahan. Yang kedua, informal. Komunikasi antara orang yang ada dalam suatu organisasi akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Yang ketiga, non-formal. Komunikasi yang berada di antara yang formal dengan yang informal. Komunikasi jenis ini biasanya berupa komunikasi antar hubungan pribadi. Yang terakhir, komunikasi berdasarkan aliran informasi. Yang pertama, satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung pada satu pihak. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu bersifat timbal balik dan melibatkan dua pihak. 3. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran perorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. 4. Penulisan dan revisi pesan bisnis.
Yang pertama, direct request atau surat permintaan atau permohonan langsung, meliputi pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Yang kedua, permintaan atau pesan-pesan rutin. Pertama, dilakukan dengan pendekatan langsung atau direct approach. Kedua, dilakukan dengan pendekatan tanya-jawab atau ask question approach. Yang ketiga, bersifat good news atau goodwill. Yang terakhir yaitu langkah penulisan, terdiri dari rencana, tulis, dan selesaikan. 5. Pengorganisasian pesan. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik. Yang pertama, bertele-tele. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian pesan-pesan: 1. Subjek dan tujuan haruslah jelas. 2. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. 3. Ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. 4. Semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. 1. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide penyusunan outline tahap 1, yaitu mulailah dengan ide pokok, nyatakan poin-poin pendukung yang penting, ilustrasi dengan bukti-bukti. 2. Menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi penyusunan outline tahap 2, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Setelah menganalisa kemungkinan reaksi audiens dan memilih suatu pendekatan umum, pemilihan rencana organisasional adalah sebagai berikut. 1. Direct request. 2. Pesan-pesan rutin, good news atau goodwill. 3. Pesan-pesan bad news. 4. Pesan-pesan persuasif. Manfaat dari pengorganisasian yang baik. 1. Membantu audiens memahami suatu pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. 6. Penulisan pesan positif, negatif, dan persuasif. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung atau direct approach. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan negatif. 1. Menciptakan audience center tone. 2. Membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. 3. Memilih perencanaan organisasional. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan persuasif. 1. Analisis audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. 2. Pertimbangan perbedaan budaya. 3. Memilih pendekatan organisasional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.